Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harmoni Ramadan, ngabuburit di Lini Masa. Masih bersama saya Monye Al-Hasbi dan ditemani Gus Ajir Ubaidillah. Sehat Gus? Alhamdulillah rabbil alamin. Seperti biasa kedatangan saya pasti akan membawakan pertanyaan dari titipan netizen yang terhormat Gus. Siap. Ini ada pertanyaan dari Mas Ainul Huri. Oke. Ya 99 apa gitulah. Pertanyaannya gini Gus, langsung aja Gus. Gus tanya, ini berkaitan dengan zakat fitrah. Saya kerap menerima pembagian zakat fitrah di wilayah rumah saya. Menurut saya tidak berhak menerima zakat fitrah itu karena saya termasuk wajib zakat. Masih ada orang lain yang lebih berhak menerima zakat itu. Nah, saya harus bersikap bagaimana Gus? Pertanyaannya seperti itu. Oke. Ini pertanyaan yang menarik sekali karena bulan Ramadan identik dengan zakat fitrah nanti ya di akhir Ramadan. Dan teman-teman perlu tahu bahwa yang menerima zakat fitrah atau mustahiquz zakah itu hanya ada 8 golongan. Artinya memang ada golongan-golongan, ada orang-orang yang tidak boleh dan tidak berhak menerima zakat. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan tadi, ini penting untuk kita pahami. Ada beberapa orang, beberapa golongan yang memang tidak diperbolehkan menerima zakat. Artinya, kalau golongan ini kemudian menerima, maka sebetulnya dia memakan haknya orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi yang lebih parah adalah zakatnya orang yang memberikan ini. Jadi orang yang memberikan zakat ini, saya nih misal, atau Mas Monye misal, memberikan zakat kepada seseorang, ternyata dia tidak berhak menerima zakat, maka sama dengan zakatnya Anda belum sah. Nah, maka ini penting untuk kita perhatikan. Bagi teman-teman yang mau menyalurkan zakat secara mandiri langsung terhadap mustahik, pastikan orang yang Anda berikan itu memang berhak menerima zakat. Nah, apalagi kalau teman-teman misal tergabung dalam panitia zakat fitrah misal, maka harus tahu persis bahwa yang Anda beri zakat ini memang orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, pertanyaannya, siapa sajakah yang memang tidak berhak menerima zakat? Nah, para ulama menyimpulkan ada 5 golongan. Yang pertama adalah non-muslim atau kafir. Ini satu golongan yang memang oleh Nabi SAW bisa mendapatkan infak, bisa mendapatkan pemberian dari orang muslim, tetapi jangan melalui akses zakat. Karena zakat ini memang hanya diperuntukkan kepada orang yang muslim saja. Maka teman-teman sekalian, kalau ada donasi kepada orang yang non-muslim, pastikan itu jangan dari dana zakat. Seperti itu. Yang kedua, yang tidak berhak menerima zakat itu adalah hamba sahaya atau budak. Nah, barangkali konteks budak atau hamba sahaya hari ini nggak ada ya. Nah, itu zaman Nabi. Yang ketiga, yang tidak boleh menerima zakat itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Atau kalau dalam dunia sekarang itu adalah ya para habaib gitu. Nah, Nabi pernah bersabda, innama hadhihi zakah hiya awsakhun nas la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat ini adalah harta-harta kotor dari manusia. Maka tidak etis harta yang kotor ini kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad ataupun keluarganya Nabi Muhammad SAW yang suci. Nah, meskipun kemudian untuk konteks yang ketiga ini, keluarga Nabi, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan dulu memang tidak boleh menerima zakat karena ada bagian dari ghanimah pasca perang. Tetapi hari ini tidak ada konteks ghanimah atau harta rampasan perang, kan tidak ada. Upeti kan tidak ada. Nah, maka memang menjadi debat antar ulama. Ada yang kemudian memperbolehkan zakat kepada keluarga Nabi. Tetapi alangkah baiknya kalau teman-teman mau memberikan sesuatu kepada keluarga Nabi, alangkah terhormatnya, alangkah menghormatinya, jangan dari akses sumber zakat itu. Nah, yang ketiga keluarga Nabi. Yang keempat, al-ghani, orang yang kaya. Dulu di zaman Nabi ada 2 pemuda
yang masih strong, yang masih kuat bekerja, datang kepada Nabi meminta jatah zakat. Maka kemudian Nabi bersabda kepada kedua orang ini, in syi'tuma la a'taitukuma. Kalau kalian mau, sebetulnya aku bisa memberikan kalian berdua jatah zakat dari harta ini, zakat ini. Tetapi wala hadza li ghaniyyin. Kalian berdua perlu tahu bahwasanya tidak ada bagian untuk orang yang kaya dari zakat ini. Nah, pertanyaannya kemudian, orang kaya tidak berhak menerima zakat. Batasan kaya itu kayak apa gitu? Okay. Nah, para ulama kemudian menjabarkan kaya itu ada dua. Ghani itu ada dua macam. Yang pertama ghaniyun bil mal. Orang yang kaya karena dia memiliki aset yang cukup untuk mencukupi hidupnya, sehingga tanpa kerja pun dia udah cukup. Ini namanya ghaniyun bil mal. Orang yang semacam ini nggak boleh menerima zakat. Tetapi untuk zaman now mungkin nggak banyak ya. Orang-orang yang seperti ini nggak banyak. Nah, tapi ada ghani yang kedua, yaitu ghaniyun bil kasab. Adalah orang kaya yang sudah cukup dengan mencukupi kebutuhannya dengan pekerjaan yang dia lakukan. Let's say kita ini mungkin secara harta, secara aset tidak banyak, tetapi karena kita produktif, karena kita masih kerja, otomatis kebutuhan hidup kita masih tercukupi dengan hasil pekerjaan kita. Nah, maka ini perlu diwaspadai. Banyak di antara kita yang statusnya adalah ghaniyun bil mal, ghaniyun bil kasab, mohon maaf, kaya tercukupi dengan pekerjaan yang kita lakukan. Maka teman-teman hati-hati. Kalau Anda merasa bahwa Anda termasuk golongan ini, jangan kemudian orang Jawa mengatakan bodoh-bodohan. Masa bodoh? Saya diterima kok, ini rezeki saya. Jangan. Kalau Anda memang merasa mampu, karena memang aset Anda banyak, atau pekerjaan Anda sudah cukup, ya Anda harus tahu diri. Yang paling tahu tentang kebutuhan kita ya kita kan. Betul. Nah, maka pastikan kalau Anda menerima zakat, ini mas yang tanya tadi, kalau kemudian Anda menerima dan Anda merasa cukup, ya jangan diterima. Anda wajib sampaikan apa adanya, Mas, mohon maaf, saya ini mampu, saya ini punya harta, saya ini produktif, jadi saya nggak berhak menerima zakat. Itu yang paling baik. Nah, itu yang paling baik. Nah, atau kemudian kalau nggak enak, ini kan kayaknya ekstrim banget gitu ya, dikasih kemudian langsung tolak. Nah, caranya yang lebih soft adalah terima aja, tapi berikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu yang keempat. Yang terakhir, orang-orang yang wajib dinafkahi oleh si muzaki tersebut. Saya berzakat kepada istri saya, tidak boleh. Kenapa? Istri saya ini memang wajib saya nafkahi. Maka tidak boleh saya memberikan zakat kepada orang yang wajib saya nafkahi. Nah, maka saya simpulkan kembali, 5 orang yang tidak berhak menerima zakat, tidak boleh menerima zakat. Yang pertama orang kafir atau non muslim. Yang kedua hamba sahaya atau budak. Yang ketiga keluarga Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim, Bani Muthalib, kalau konteks zaman now habaib itu. Yang keempat orang yang kaya, baik dengan hartanya atau dengan pekerjaannya. Yang kelima orang-orang yang wajib mendapatkan nafkah. Jadi Mas Munyi misal berzakat kepada saudara, gimana? Kalau saudara tersebut adalah saudara yang wajib dizakati, wajib dinafkahi, tidak boleh. Mas Munyi zakat pada anak, tidak boleh. Zakat kepada orang tua, tidak boleh. Tetapi kalau kerabat yang nggak wajib dinafkahi, contoh Mas Munyi punya paman, kan kerabat toh. Tetapi nggak wajib dinafkahi kan paman. Maka kalau memang paman yang bersangkutan ini memang membutuhkan, fakir miskin gitu ya, maka itu lebih afdal. Nggak apa-apa malah kayak gitu. Nah, nggak apa-apa. Nah, maka kembali ke pertanyaan tadi, kalau memang kita merasa kita sanggup, kita mampu, ya kita harus tahu diri lah. Jangan mau menerimanya seperti itu. Oke, buat tadi Mas Huri, jawaban dari Gus Ajil semoga bermanfaat. Bakal ketemu lagi nanti bersama saya Monye Al-Hasbi dan Gus Ajil Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.